awal, akhir, zahir, batin itu yang disebut wujud. Wujudnya itu udah meliputi. Dan yang meliputi yang dirinya. Yang meliputi, yang diliputi dirinya juga tuh. Maksudnya yang zahir dibatinkan, yang batin dizohirkan, satu juga dia tuh meliputi dah. Paham kita tuh? Kalau khatam gaji nama Bapak Ibu, besok nak perlu datang le doh. Dah selesai gaji mah. Tapi le pahamnya tu dari dalam. Itu yang perlu ya. Kalau paham di siko, alun le Bapak Ibu. Ya, alun le dah. Pahamnya dari dalam wah. Kadang dapat malam kok keluar dari siko, digolangkannya lah hilang lah yang goodbye. Ini mesti kita kenali. Kenalilah tuh Allah, kenalilah Muhammad. Allah dan Muhammad, aku orangnya Allah tuh nama aku, Muhammadnya wujud diriku wujud Allah tuh, itu namanya Muhammad. Isa dia Bapak Ibu. Itulah maknanya kalau dibawa ke dalam zikir. Ini bawa ke dalam zikir lagi. Itulah makna ingat tuh. Zikir yang sebenar zikir tuh itu yang ingat. Kalau ingat tuh perlu nak dengan kata-kata Pak Andre? Nggak perlu. Ya, kalau ingat itu sudahlah tuh dah sadari aja lah pahamnya. Udah ingat itu La sautun wala harpun, tidak ada kata, tidak ada suara lagi. Itu makna ingat tuh. Sadar kita, mengerti kita, dizahirkan juga lah gitu. Sadar kita, mengerti kita. Ini yang hu tuh. Kan zikir ma'rifat itu kan hu jatuhnya. Nah, kita buka ini ya. Zikir syariat, ini syariat. Itu la ilaha illallah. Zikir tarikat itu adalah Allah. Zikir hakikat Allah. Zikir ma'rifat ini kita kaji ini Kalau Ustadz mengatakan zikir ma'rifat jangan dibaca yang tertulis. Kalau dibaca yang tertulis zikir ma'rifat abk mengamal Alah mabuk. Ini cuma untuk menjelaskan keadaan dirinya yang sebenarnya, maka dizahirkan sebutannya dengan hu. Hu ini untuk menjelaskan keadaan diri yang sebenarnya. Maksudnya begini. Hu itu siapa tadi? Dia siapa? Berarti hu itu untuk menjelaskan dianya Allah. Mana yang hu itu? Yang hu itu segala yang wujud. Nih hu nih. Nih hu, ini hu, ini hu. Itu Allah, ini Allah, ini Allah, ini Allah. Itu maksudnya. Makanya kalau kita sudah paham ini Allah, ini Allah, ini Allah. Nih hu, itu hu, tu hu. Paham aja lah tuh lagi. Jangan sampai hu. Paham hu itu aku maksudnya tuh. Aku kata Allah. Kalau terjemahnya huwa itu apa artinya? Akan dia. Dianya siapa tuh? Kalau itu dianya Allah, ya aku kata Allah. Lihat hu. Nih kata kalau aku nih ya, ini ilmu cocoklogi. Siapa yang katakan ilmu cocoklogi, ya bilanglah cocoklogi. Padahal itu yang disebut namanya ilmu hikmah tuh. Ya. Kalau orang sudah duduk pada makam ilmu hikmah, semuanya ada maknanya. Bukankah Allah menciptakan segala sesuatu itu bukan sia-sia? Ada maknanya, ada maksudnya. Kullu ayatin wa harpin wa nuqtatin minal Qur'an hikmah. Apa artinya itu? Kullu ayatin. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik minal Qur'an.
dari Al-Quran hikmah. Ada rahasianya, ada hikmahnya. Kita mengambil ilmu hikmah, tapi kita terfokus pada tulisan yang tertulis di buku. Yang itu maksudnya dirinya. Nihu. Makanya cukup paham, diam aja kita lagi. Kalau udah paham kita, udah mengerti kita, semua yang meliputi disitulah duduknya ingat Tuhan. Ingat bahwa segala yang meliputi itu yang itu yang aku. Aku itu. Nah, lihat nih. Kosong nih, kosong. Kosong itu siapa tadi itu? Dia kan belum nama tadi kan? Batin, Tuhan. Itu. Nah, lihat. Lalu dia ingin dikenal, ingin dilihat, ingin disaksikan. Maka dia zohir. Nah, lihat. Dari kosong, nih lihat. Nah. Apa jadi itu? Ini kosong tadi kan? Nah, batin kan? Wow, ini wow kan? Wow. Wow, ini artinya wujud. Yang kosong tadinya diwujud dia, nyata. Yang zohir tuh maka segala yang wujud itulah yang batin tuh. Bisa ditangkap tuh. Tinggiin channel sekete. Gue suruh Ustaz lah serak becek dari tadi nih. Lepas parang dari tadi. Ini kosong, tidak bisa dikenal, tidak bisa dilihat, kan tidak bisa disebut itu. Ya kan? Walaupun kosong, tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan. Ini yang Ustaz tulis nih, ini yang garis ini garis apa namanya wi? Ini orang matematik nih ya. Gue garis apa namanya gue? Garis bantu. Ini kan garis bantu tuh. Supaya kita fokus. Sabarnya kan iko supaya fokus wi. Ada dia garis bantu. Jadi jangan dipandang iko yang pandang kosong tuh pandang kau kan bantu ya kan? Akan kosong. Supaya jo bisa disabui. Bisa disabui ya, bisa ditengok ya, bisa diceritakan ya. Lalu nyon jadi wujud zahirnya. Maka kau nyon jadinya wow nih wow. Wow itu mana wujud. Jadi yang kosong tadi adalah wujud. Wujud itu apa artinya itu? Wah, nyata. Nyata itu apa? Jelas itu apa? Terang itu apa? Yang nur itu siapa? Aku. Aku tadi. Makanya itu aku. Aku nih, itu aku makna yang sebenarnya. Sudah paham tuh? Makanya kita tak boleh beraku-aku dengan diri kalau tidak paham makna yang sebenarnya. Ya, aku sombong mana ya? Maka aku tuh aku yang sejati. Aku yang sejati. Nah, kalau kita beraku-aku lupa kita yang diri yang aku yang sejati, itulah yang merampok hak Tuhan tuh. Aku yang melihat, aku yang mendengar. Kita tak mengenal siapa yang aku yang sebenarnya itu. Itulah merampok hak Allah namanya itu. Boleh kita gunakan bahasa aku, deyen, ambo, awak, ya kan? Kami, engkau, dia, ya kan? Tapi pahamilah yang kami, engkau, dia, aku, deyen bukanlah kenyataan akunya aku. Tapi kenyataan akunya Allah. Itu maksudnya tuh. Kamu, sebutlah kamu manusia nih, matinya.
Siapa kamu tu leh? Nak do tu ah. Tu yang kosong boleh ah. Kan itu yang hakiki ya. Itu boleh kita Bapak Ibu seperti itu. Boleh kita mengatakan bahasa aku, dia, aku, dayen, ambo itu asal kita paham dan mengerti yang sebenarnya. Sama kita juga mengatakan bahasa zat. Ustaz sampaikan Bapak Ibu. Bukan kata-kata zat itu yang zat, ya. Bukan kata-kata zat yang disebut zat. Bukan lafaz zat itu yang zat. Bukan suara zat itu yang zat. Kalau kita tak paham Allah itu zat, percampuran zat ini tambah zat itu. Bukan itu maksudnya. Zat itu pahami suatu kata untuk menjelaskan sesuatu yang tidak pernah bisa disebut. Sangat tinggi betul dia. Sangat yang nggak bisa dijangkau oleh akal. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tak bisa dianalisa oleh pemahaman ilmu. Sampau tingginya, kita dudukkan kata-kata yang tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan ilmu itu, kita beri namanya zat. Baru di situ kita boleh mengatakan zat itu adalah Tuhan. Namun sebenarnya kalau kita dah paham, tak boleh pula kita mengatakan Tuhan itu zat, Tuhan itu sifat, Tuhan itu asma dan af'al. Tak boleh. Karena kita paham. Karena Tuhan zat, sifat, asma, af'al itu tidak bisa disebut, kosong. Itu yang hening aja dah. Itu maksudnya tuh. Kenapa dizahirkan? Untuk berbuah ilmu dia. Untuk menzahirkan pengetahuan dia. Makanya semua yang kita sebut, lihat penutup. Semua yang kita sebut, semua yang kita analisa, semua yang kita pahami, semua yang kita bicarakan, semua yang kita kaji. Apa kata Rasul? Kullu shay'in yarji'u ila aslihi. Tiap-tiap segala sesuatu yang disebut, yang dibicarakan tadi, kembalikan kepada asalnya. Apakah Muhammad namanya, Insan namanya, Adam namanya, Ahmad namanya, Nur namanya, apalah namanya, kembalikan pada asalnya. Yang mana tuh? Ini yang kosong nih. Itu. Apalah artinya sebuah nama? Ya. Tahu maknanya tuh apalah artinya sebuah nama? Tidak tahu dong. Nama itu untuk menjelaskan identitas dirinya. Itu. Makanya semua nama itu, ya, kembalikan dia. Semua yang kita bicarakan tadi itu kembalikan. Mesti paham kita kepada ini yang kosongnya. Yang kosongnya aku. Yang hu maknanya zikir hu tuh. Itu yang aku, yang kosong, yang hu itu maksudnya. Jadi jangan disebut-sebut Bapak Ibu berzikir hu, bukan begitu. Paham. Sambil makan, sambil minum, sambil menghisap, sambil merokok. Paham itu? Itu namanya tuh udah bako namanya. Udah berkekalan nama itu. Ya, tapi tidak boleh disebut-sebut. Ya, tidak boleh diungkap-ungkapkan itu. Boleh disebut, boleh diungkap-ungkapkan adalah bentuk mengajar dan belajar. Dalam bentuk halaqah boleh. Tapi kalau di luar itu tidak boleh lagi dah. Paham aja lah kita dah. Ngomong-ngomong lah lagi. Tapi apa yang kita ngomong kita sadar bukan diri kitanya yang kita itu. Ya kan? Yang diri kitanya yang Allah tadi itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz minta maaf suaranya udah serak dari sore tadi. Sampai maghrib, sampai pula isya, sedia bersorak-sorak pula malamnya. Tak paham apa Ibu ayo menanginya awak. Ya, barilah litak lo makannya awak leh. Itu saja, kalau ada yang mau ditanyakan ya silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.